Terus tujuan akhir yang ingin dicapai manusia. tujuan akhir maksudnya bagi Konghucu ya, Iya. bagi itu tapi beda di agama lain. Tujuannya mah sama, ya ada dua alam, alam surga sama alam neraka. Tapi kan kalau di agama Buddha ini atau Konghucu ini alam nirvana yang terakhir, tinggal pilih mau yang mana. Ibarat kalian dilahirkan nih, tinggal pilih mau jalan yang mana. Tapi kan saat ini belum tahu ya apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Itu Berarti cara di dunia ini kayak buat menentukan kita nanti akan ke alam neraka atau ke alam surga. iya, kita sendiri yang menentukan. Cuman kalau prinsipnya tergantung kita, hati nurani kalian mau di arah mana. Tapi kan kita kan nggak tahu. Udah ada nggak pernah ke sono, dunia kan nggak ada yang benar. Cuman singkat contohnya seperti itu, tinggal pilih mau jalan mana. Dan tidak lupa jangan melanggar sila, 5 sila. Kalau agama Buddha itu sama Konghucu jangan membunuh, menghindari ya, jangan menghindari bunuh, mencuri, berbohong, berzina, sama mabukkan. Itu 5 larangan yang harus dilakukan selama masih hidupnya. Ya, menghindari. Menghindari. Kalau misalnya itu susah. Yang membunuh kan kalau yang kecil semut aja kita ngaki anak kita nggak mau bunuh. Kalau menghindari apa menghindari? Kalau nginjek tanah itu bakteri amuba kan ada di kaki kalian. Nah itu. Nggak bisa dihindari tuh. Iya. Kalau itu kan ada itu. Nah terus apa lagi? Nilai moral apa yang paling fundamental dalam agama? Nomor berapa ini? Nomor 2. Simpel-simpel aja ya. Iya betul, gitu aja Pak. Mengapa nilai seperti ini, nilai seperti apa? Apa yang mana lagi? Karena hidup benar. Kenapa nilai itu penting? Karena untuk tadi yang ke-5 sila ini ya, Iya. untuk yang kedua alam itu. Terus mana lagi? Nilai yang terapkan dalam kehidupan sabar. Tiga. Menurut Bapak, Kan? gimana agama membentuk karakter seorang agama Konghucu ini? Nah, kalau kalau kita tentukan ada pancasila. Kalau tadi itu kuat. Ketika kelewatan atau kalau kita suka cibir orang, penyakitan, dengan tidak baik, sama aja. Mengatur pancendera kita. Iya, melakukan kehidupan sehari-hari. Kita lanjut aja ini bagaimana di agama ini tuh memandang pekerjaan atau profesi. Gimana di dimensi spiritualnya, terus makna pekerjaan benarnya. Nah, ini maksudnya orangnya yang kerjanya apakah manusianya? Pekerjaannya lebih ke memandang profesionalisme. Kalau ini memandang personanya ke leluhur rata-rata. Kayak saya ini punya turunan yang udah meninggal di Hongkong, ya ada mau lagi, ada mau lagi, ada mau lagi. Ini yang kita terakhir nih. Misalnya ini terakhir kan ibu bapak nih cuma itu udah meninggal. Oh gimana nih? Kita urutannya. Jadi kita harus kebanyakan mau jalan leluhur.
aja gampang. Kalau ajaran di sini, kalau komunikasi. Tapi beda dengan ajaran Buddha. Kalau Buddha tentang apa? Tentang berubah. Tak bedanya. Jadi kalau di Konghucu lebih kayak kita mendoakan dulu. Iya. Terus apa lagi? Menurut Bapak ini, di seorang tuh harus memiliki karakter seperti apa? Seorang profesional yang baik. Karena dalam keadaan gampang kalau kita mengabaikan bersama umat, kalau misalnya beraktivitas juga kita masing-masing punya ciri khas sekali ya sendiri. Kalau ciri khas kita mau tinggi ya tinggi, kalau mau rendah ya rendah, tergantung kita. Kalau terkait kayak kesudahan itu masih ada kaitannya juga apa? Ada. Nanti saya kasih unjuk mengenai tentang ritualnya satu, nanti tentang benar dan tidaknya. Tapi kadang-kadang secara logika itu tidak masalah, secara logika. Nanti juga ada tersebut. Terus mana lagi? Pak, misal di agama ini ada orang berilmu. Ya. Ilmu itu punya tanggung jawab seperti apa, Pak? Nah, ini kan ada dua versi nih ya. Ada ilmu kebaikan, ada ilmu kejahatan, terus ada ilmu pengobatan, ada ilmu sosial, kan ada dua versi. Kalau di ajaran agama Konghucu itu tidak ada yang praktek-praktek ilmu hitam. Nah, kalau biasanya kalau kita gampang di ilmu putih ya, ilmu pengobatan. Tapi juga kan kalau di sakit ini ada petunjuknya cara pengobatannya dari alam semesta yang gampang, yang simple. Nggak sulit, karena dari awal kan gini, misalnya daun sirih, daun saga itu kan mungkin alam semesta ini, nah itu gampang obatnya. Berarti lebih kayak obat-obat tradisional. Iya, kalau pengobatannya. Terus apa lagi? Misal orang berilmu kan banyak kan? Ya, Kalau ya lanjut dia gunain ilmu itu untuk hal yang tidak baik, iya. itu dia punya konsekuensi apa? Oh, kalau Januari itu kena hukum karma. Nah, hukum karma itu kan diambil dari ajaran Buddha itu. Ntar kehidupan nanti pas dia meninggal, apa jadi binatang, apakah jadi orang rusak, apakah ya reinkarnasi, apakah orang buta, apakah pengemis, apakah orang kehidupan. Nah itu tergantung karmanya nanti. Itu aja. Terus apa lagi? Ya, terus Pak, di agama ini gimana memandang seorang yang punya kayak keahlian khusus gitu, yang punya sangat luas? Nah ini, kalau yang kayak ilmu kayak gini ada dua roh. Pernah nggak kalian lihat anak ambar? Anak ambar? Kembar. Ambar. Ambar. Nah, Tanah Toraja ada nggak yang ritual pas meninggal ada rohnya dimasukin? Rohnya? Iya. Pernah nggak ada kesurupan? Iya. Nah, itu kesurupan. Dan kesurupan ini antara manusia dengan hubungannya dengan, kalau di agama kita ya, dengan dewa, apakah hubungan dengan setan, kita nggak tahu. Karena kita jadi kasat mata. Nah, yang dimaksud kasat mata kita nggak tahu. Misalnya kalian, kalau kayak bahasanya, kalian bisa bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, bisa bahasa Jerman. Nah, yang orang awam itu kan gak ngerti nih bahasa Inggris. Ya kan? Kita ditanya ini benar nggak bahasa Inggrisnya, ini benar nggak bahasa Inggris, bahasa Jerman ini benar nggak? Nah itu roh-roh yang semayam di alam lain. Itu spiritualnya seperti itu. Pernah nggak kalian melihat orang kesurupan setan minta kopi, minta rokok? Pernah nggak? Karena kalau di jalan-jalan yang memang agak angker bukan ya. katanya mereka tuh kayak ngasih kopi
Dalam sana juga ada kebaikan dan kejahatan. Nah, misalnya kalau kebaikan seperti itu, kalau setannya yang lebih baik yang suka kasih keuntungan. Kadang-kadang karena ritual. Ada yang pernah lihat orang kelelap di kalinya, tinggal di kali, nganyut. Ya, hanyut aja, ya. Kalau meninggal, kan dipanggil kan dukunnya spiritualnya. Nah, seperti itu. Nah, itu kan dia beritahukan dia meninggalnya di tempatnya sana. Nah, itu kan setannya suka agak baik kan kalau setannya ke pesantren tuh. Karena ada dua alam gitu. Nah, itu aja, gampang, nggak usah kita pusing. Terus apa lagi? Nah, di menurut Bapak di agama Konghucu ini gimana cara melihat apa arti kejujuran itu? Gimana cara perkataan dengan tindakannya, kejujuran dan korupsi juga ya intinya lah penggunaan wewenang. Kan sama dengan Pancasila yang itu kan. Yang 5 sila ini Iya, jangan cakup itu aja. Lama kan panjang lebar saya bingung. oke, nanti kita panjangin aja Pak. Saya bingung dari panjang lebar kan cakupin aja dengan sila. Terus apa lagi? Kalau yang rata-rata ya terus terang aja yang menolak korupsi atau menyalahgunakan wewenang itu mah manusianya ya. Kalau masalah korupsi udah lupa negara kita apa zamannya yang di sini juga kalau udah korupsi ya korupsi ya. Kalau yang kayak gini gampangan ini beli rokok misalnya 28.000 atau 28.900, kembaliannya berapa kalau kasih gocap? Bulannya 22. Enggak dong. Iya, 12.000. Saya ngasih 20.000 kan? ya kita 50.000 nih, ini 50.000, ini rokoknya 29.500, sisanya Berarti 20.500. 20.500. Dia ngasih saya 20.500, otomatis pasti ada yang hilang 500. ya, kadang-kadang 1.000 hilang kalau di praktikalnya. Terus kalian saya tanya, kalau bagian ekonomi kenapa buntutnya nggak ada nolnya? Yang 00. Nah, ayo. Misalnya cabai 15.500, garam bawang 17.500. Kenapa nggak ada nol di sini? Terus kembaliannya kenapa hilang kalau disuruh orang? Nah, perut kita. Itu nggak maksud saya. Iya. Nah, sama aja menerima manusianya. Emang benar banyak korupsi. Benar diakuin di sini juga banyak. Cuma tergantung orangnya mau diambil apa enggak. Lanjut Pak, saya mau tanya di profesi insinyur ini kan banyak sering ngambil